Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah khatamil anbiya'i wal mursalin liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan insyaallah taala membaca Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Tibalah saatnya kita memasuki ayat yang ke-54 yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Kita baca ayatnya sebelum kita membaca mukhtasar tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Wa idh qala, dan ingatlah ketika berkata Musa, Nabi Musa, liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kalian, zalamtum, telah berbuat aniaya, anfusakum, terhadap diri-diri kalian sendiri, bittikhadhikumul ajla, bittikhadhikum, dengan kalian menjadikan al-ijla, patung anak sapi sebagai sesembahan. Fatubu, maka bertobatlah kalian, ila bari'ikum, kepada pencipta kalian. Faqtulu, lalu bunuhlah, anfusakum, diri-diri kalian. Dzalikum, hal itu, khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, inda rabbikum, di sisi pencipta kalian. Fataba, maka pencipta kalian akan mengampuni, alaikum, untuk kalian. Innahu, sesungguhnya dia, huwa tawwabu, adalah zat yang maha menerima taubat, ar-rahimu, lagi maha penyayang. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Bani Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW akan adanya nikmat yang besar yang telah diberikan kepada orang-orang Bani Israel sebelumnya, yaitu ketika mereka menyembah anak patung sapi, pada akhirnya Allah pun menerima tobat mereka ketika mereka bertobat, yaitu dengan cara mereka diperintahkan untuk membunuh diri mereka sendiri, lalu mereka lakukan. Kemudian setelah itu Allah ampuni dosa-dosa mereka masa lalu. Allah ampuni dosa mereka telah menyembah anak patung sapi, dan Allah maafkan mereka, padahal itu dosa yang sangat besar. Ya, setelah mereka bertobat dan dengan memberikan kafarah dengan cara membunuh diri mereka sendiri, maka Allah terima tobat mereka. Karena Allah zat yang maha menerima tobat, lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Inilah nikmat yang besar berupa ampunan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang Bani Israel dahulu yang telah melakukan dosa yang paling besar, yaitu mempersekutukan Allah setelah mereka bertobat. Mari kita baca mukhtasar tafsirnya. Qala wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Siapa kaumnya? Alladzina, orang-orang yang abadul ijlah,
kaumnya Nabi Musa kala itu, yaitu orang-orang yang abadul ijlah, yang mereka telah menyembah patung anak sapi. Musa berkata kepada mereka, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Ya qaumi, wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kalian, zalamtum, telah berbuat aniaya, anfusakum, pada diri-diri kalian. Artinya darartum bi anfusikum, kalian telah memberikan mudarat untuk diri kalian sendiri. Dengan cara apa? Bittikhadikumul ijlah, dengan kalian menjadikan sesembahan anak patung sapi. Artinya ilahan, menjadikan sesembahan. Qalu, mereka menjawab, fa ayyu syai' nasna, apa yang kami lakukan? Jadi sempat mereka menyangkal gitu. Sempat mereka menyangkal, ya, menganggap yang mereka lakukan tidak salah, karena mereka kan telah tertipu dengan As-Samiri yang menipu mereka, mengatakan bahwasanya Nabi Musa juga telah menyembah anak sapi, gitu ya, menyembah sapi, sehingga dibuatkan patung oleh Samiri untuk menipu mereka, untuk menyesatkan mereka. Ini namanya penipuan, propaganda setelah ketika Musa sedang tidak ada, ya. Qal, maka Musa berkata, fatubu, maka bertobatlah kalian. Bertobatlah kalian, farji'u, kembalilah kalian, ila bari'ikum, kembalilah kalian kepada pencipta kalian. Artinya khaliqikum, kembalilah kalian kepada pencipta kalian, Allah. Qalu, mereka berkata, kaifa natub, bagaimana kita bertobat? Gimana caranya kami bertobat? Ya, akhirnya mereka sadar. Qala, maka Musa berkata, faqtulu anfusakum, caranya bertobat adalah bunuhlah diri kalian sendiri. Apa maksudnya? Perintah Allah agar mereka, orang Bani Israel, ini sebagai kafarah atas dosa kesyirikan mereka, agar mereka membunuh diri mereka sendiri. Maksudnya, yakni, maksudnya liyaqtulal bari'u minkum al-mujrima, agar al-bari'u, orang yang tidak melakukan dosa, tidak ikut serta. Karena orang Bani Israel kan tidak semuanya menyembah anak patung sapi. Ada sebagian kecil yang tetap teguh memegang janjinya dengan Musa untuk tetap setia menunggu Nabi Musa, mentaati Nabi Musa sampai Musa datang. Maka yang dimaksud bunuhlah diri kalian sendiri, maksudnya apa? Agar yang tidak melakukan perbuatan kemusyrikan menyembah anak patung sapi di antara kalian itu membunuh yang telah melakukan perbuatan menyembah anak patung sapi, al-mujrim. Ya. Jadi yang tidak ikut-ikutan, yang tidak ikut melakukan penyembahan anak patung sapi, itu yang mengeksekusi, eksekutornya. Yang dieksekusi adalah para pelaku-pelaku kesyirikan yang menjadi pengikut Samiri, menyembah patung anak sapi. Dzalikum ay al-qatlu khairul lakum inda ba'irikum. Hal itu, maksudnya pembunuhan itu, ya, dengan membunuh, menghukum bunuh, mengeksekusi, hukuman mati, dengan cara eksekutornya adalah yang tidak ikut menyembah anak patung sapi menjadi eksekutor, kemudian yang menyembah anak patung sapi yang dieksekusi, itu lebih baik. Khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, inda rabbikum, di sisi pencipta kalian. Ya. Falamma amarahum Musa bil qatli, maka falamma amarahum, maka ketika memerintahkan kepada mereka Musa, Nabi Musa, bil qatli, untuk melakukan pembunuhan itu, eksekusi pembunuhan. Qalu, maka mereka mengatakan, nasbiru, kami bersabar, li amrillah, terhadap perintah Allah ini. Fajalasu, maka mereka semua duduk bil afniyati, di halaman yang luas, muhtabbina, dalam kondisi memelas. Ya. Ya, akhirnya pun orang-orang Bani Israel yang bersalah itu pun mengakui dan ingin bertobat, ya, dan mereka akan bersabar menerima keputusan Allah untuk dihukum mati, ya. Dan yang menyedihkan, eksekutornya adalah orang-orang Bani Israel sendiri yang tidak melakukan perbuatan kesyirikan itu. Maka fajalasu bil afniyati, maka mereka duduk di halaman, muhtabbina, dalam kondisi yang menyedihkan, atau muhtabbina bisa artinya dalam kondisi terikat, diikat semuanya. Waqila lahum, dan dikatakan kepada mereka setelah mereka diikat di halaman, ya, man halla hubuwatahu, barang siapa yang berani melepaskan ikatan ini,
ya yang diikat tadi kan mau dieksekusi. Au madda tarfahu ila qatilihi, atau dia madda tarfahu, atau dia menghalang-halangi eksekutornya, pembunuhnya yang akan membunuh. Awit taqahu, atau dia melindungi yang akan dibunuh itu, akan dihukum mati itu dengan tangannya. Au rajulin, atau dengan orang lain. Fahuwa mal'unun, maka yang melepaskan talinya, yang menghalang-halangi itu, yang melindungi, maka dilaknat, terlaknat. Fahuwa mal'unun, maka dia terlaknat. Mardudatun, tertolak, lagi tertolak tobatnya. Lalu apa? Wa aslatal qaumu, lalu kaum tersebut pun menghunus, ya, mereka menghunus alaihimul khanajira, maka mereka pun menghunuskan di hadapan orang-orang yang akan dieksekusi, yaitu pisau-pisau atau belati-belati mereka. Wa kana ar-rajulu, dan adalah seseorang yara ibnahu, dia bisa melihat anaknya, wa abahu, melihat ayahnya, wa akhahu, dan melihat saudaranya, wa qaribahu, dan melihat kerabatnya, wa sadiqahu, melihat temannya, wa jarahu, dan melihat tetangganya. Jadi para eksekutor itu dari kalangan yang tidak bersalah, yang akan mengeksekusi, sudah menghunus pisau-pisau mereka, sementara di antara mereka bisa melihat yang akan dibunuh siapa ini, yang akan dieksekusi. Ada yang anaknya, ada yang bapaknya, ada yang saudaranya, ada yang kerabatnya, ada yang temannya, ada yang tetangganya. Falam yumkinuhumul madyu aw mudiyyu li amrillah. Falam yumkinuhum, maka tidak memungkinkan bagi mereka untuk bisa melanjutkan perintah Allah Ta'ala. Bagaimana? Berat. Para eksekutornya harus mengeksekusi anaknya dengan tangannya sendiri, ya, atau ayahnya, atau saudaranya. Maka tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan perintah Allah ini. Qalu, maka mereka berkata, ya Musa, kaifa naf'alu? Wahai Musa, bagaimana kami bisa melakukan ini? Nggak tega kami, ya kan? Nggak mungkin seorang ayah membunuh anaknya, anak membunuh bapaknya, ya nggak tega. Fa'arsalallahu, maka Allah mengirimkan ta'ala alaihim, maka Allah mengirimkan kepada mereka dubabatan, yaitu kabut, wasahabatan, dan awan sauda'a yang berwarna hitam. Maka Allah kirimkan kabut dan awan hitam. La yubsiru ba'duhum ba'dha, sehingga sebagian mereka tidak bisa melihat sebagian yang lain. Nah, ini supaya tega. Ya, Allah mengirimkan itu supaya mereka ketika membunuh anaknya tidak melihat kalau itu anaknya, membunuh ayahnya, tetangganya tidak melihat. Fakanu, maka mereka yaqtulunahum ilal masa, maka mereka para eksekutor itu pun membunuh mereka, orang-orang Bani Israel yang menyembah anak patung sapi itu dari pagi sampai sore. Saking banyaknya kan, ratusan ribu kan. Falamma kasural qatlu, maka setelah menjadi banyak pembunuhan tersebut, da'a Musa wa Harun, maka Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa alaihimassalam. Mereka berdoa kepada Allah, wa bakaya wa tadarra'a, dan mereka berdua menangis dan memohon kepada Tuhannya. Wa qala, dan mereka berdoa, ya Rabb, halakat banu Israel, ya Rabb, telah habis orang-orang Bani Israel ini, ya Rabb, al-baqiyah, ya, sisakan ya Allah, ya Rabb. Fakashafallahu ta'ala sahabata, maka Allah menyingkap awannya dihilangkan oleh Allah. Wa amarahum, dan Allah memerintahkan mereka para eksekutor itu, an yakufu, agar mereka menghentikan anil qatli, mereka menghentikan pembunuhannya. Fakushifa, maka terlihat an ulufin minal qatla, maka terlihat ribuan orang yang terbunuh dari kalangan Bani Israel, ribuan terbunuh oleh tangan mereka sendiri. Fakana man qutila, maka jadilah orang yang telah terbunuh minhum syahidan, maka jadilah orang yang terbunuh di antara mereka menjadi mati syahid. Ini anugerah dari Allah. Mereka melakukan dosa besar, menyembah anak patung sapi, bertobat dengan cara dieksekusi, hukuman mati, yang setelah mati mereka dianggap sebagai mati syahid. Waman baqiya, dan orang yang masih tersisa, kan belum selesai tadi eksekusinya kan, karena Nabi Musa dan Nabi Harun nggak tega gitu kan. Ini kasih sayang seorang nabi kepada kaumnya, ya. Waman baqiya, dan orang yang masih tersisa, mukaffarun anhu dunubuhu, yang masih tersisa dimaafkan dosa-dosa mereka, ya, dosanya dimaafkan yang masih tersisa.
Karena habis itu kalau dieksekusi semua. Maka yang masih tersisa kan tidak dilanjutkan. Allah memerintahkan dihentikan sampai di situ, dari pagi sampai sore. Ya, sudah ribuan yang mati, maka Allah perintahkan untuk dihentikan. Lalu yang sudah terlanjur terbunuh itu dihukumi oleh Allah mati syahid, dan yang masih tersisa belum dibunuh itu dimaafkan. Nah, itulah nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka itulah firman Allah Ta'ala, fataba alaikum, maka Allah menerima taubat kalian. Ai fafa'altum ma umirtum bih, artinya kalian telah melakukan apa yang kalian diperintahkan. Fataba alaikum, maka Allah menerima taubat kalian, wa tajawaza ankum, dan memaafkan kesalahan kalian. Innahu, sesungguhnya dia, huwat tawwabu, dia adalah zat yang maha menerima taubat. Al-qabilu lit-taubah, menerima taubat. Ar-rahimu, lagi penyayang, bihim, terhadap mereka. Inilah anugerah nikmat yang besar berupa penebusan dosa, penerimaan taubat atas dosa-dosa orang Bani Israel di masa Nabi Musa. Allah mengampuni, ya, menerima taubat mereka. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Padahal dosa yang mereka lakukan adalah dosa yang sangat-sangat besar, yaitu menyembah anak patung sapi, kesyirikan, dosa besar. Ya, tapi Allah maafkan, ya, karena mereka mematuhi, ya, perintah Allah untuk membayar kafarah dengan cara membunuh, ya, yang tidak ikut menyembah anak patung sapi menjadi eksekutor, kemudian yang terlanjur sudah menyembah anak patung sapi yang ingin bertobat menjadi menjadi objek yang dihukum mati, ya. Inilah nikmat yang besar yang Allah ingatkan dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 54, bagaimana Allah menganugerahkan anugerah yang sangat besar kepada orang-orang Bani Israel di masa itu, yaitu dengan diterimanya taubat-taubat mereka. Allahu Ta'ala a'lamu bis-shawab.